Produktif tapi tetap taat. Islam gak melarang kita sibuk, asal jangan lupa arah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Zat yang telah memberikan kita waktu, kesehatan, dan kesempatan untuk terus melangkah di dunia ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, teladan paling sempurna dalam menyeimbangkan dunia dan akhirat. Sahabat fillah, hari ini, kita hidup di zaman yang disebut banyak orang sebagai hustle culture, budaya yang mendorong kita untuk terus sibuk, terus produktif, terus bekerja, tanpa henti. Dari pagi sampai malam, pikiran kita penuh dengan target, deadline, capaian, dan angka-angka keberhasilan. Tapi di tengah hiruk-pikuk dunia yang sibuk ini, pernahkah kita berhenti sejenak, dan bertanya, aku sibuk untuk siapa? Sibuk ini mendekatkanku pada Allah, atau justru menjauhkan? Banyak dari kita yang begitu terobsesi menjadi produktif, sampai lupa untuk menjadi taat. Terlalu sibuk mengatur waktu untuk kerja, tapi tak sempat untuk sholat tepat waktu. Terlalu sibuk mengejar pencapaian dunia, tapi tak sempat merenungi akhirat. Padahal, Islam tak pernah melarang kita untuk bekerja keras. Justru Islam memerintahkan kita untuk bersungguh-sungguh. Tapi Islam juga mengingatkan satu hal penting. Jangan sampai sibuk kita membuat hati kita mati. Jangan sampai produktif kita mengaburkan arah hidup yang sesungguhnya. Karena sahabatku, hidup ini bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling taat. Bukan siapa yang paling banyak achievement, tapi siapa yang paling kuat menjaga hubungan dengan Allah di tengah kesibukan dunia. Di video ini, kita akan renungi bersama bagaimana Islam memandang produktivitas. Apa bahayanya hustle culture yang tak terkendali? Dan bagaimana kita bisa tetap menjadi pribadi yang aktif, sibuk, produktif, tanpa kehilangan arah, tanpa kehilangan ruhiyah. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi pengingat bahwa kita bukan hanya diciptakan untuk mengejar dunia, tapi juga untuk pulang ke akhirat dengan hati yang tetap hidup. Satu Islam, agama yang mendorong produktivitas. Sahabat fillah, Islam bukanlah agama yang memusuhi dunia. Islam bukan ajaran yang menyuruh umatnya menyepi, lari dari realitas, atau hidup dalam kemalasan. Justru sebaliknya, Islam adalah agama yang mendorong kita untuk bergerak, berkarya, dan memberi manfaat. Allah sendiri berfirman dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Ayat ini begitu dalam maknanya. Setelah kita tunaikan kewajiban kepada Allah melalui sholat, kita diperintahkan untuk bertebaran di muka bumi, bekerja, berdagang, mencari nafkah, menuntut ilmu, berkarya, dan berkontribusi untuk umat. Namun, perhatikan penutup ayat itu, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Inilah kunci dari produktivitas dalam Islam, berkarya, tapi tidak melupakan yang maha pemberi karya. Lihatlah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bukan orang yang berdiam diri. Beliau adalah pemimpin negara, komandan perang, pedagang sukses, suami yang penuh cinta, ayah yang penuh kasih, dan dai yang tak kenal lelah. Beliau sangat aktif, tapi tak pernah meninggalkan malam-malamnya bersama Allah. Beliau sibuk, tapi ruhiyahnya tetap hidup. Inilah teladan sejati dari produktivitas yang barakah. Sayangnya, banyak dari kita hari ini hanya mengenal produktivitas dari sisi angka, hasil, dan pujian manusia. Kita bekerja siang malam, mengejar sesuatu yang tak pernah cukup. Tapi ketika pulang, kita merasa kosong, capek, tapi hampa, sibuk, tapi tak damai, penuh aktivitas, tapi hati kering dan tak tersentuh. Karena kita lupa satu hal, produktivitas dalam Islam bukan soal seberapa banyak yang kita kerjakan, tapi seberapa bernilai semua itu di hadapan Allah. Bukan soal hasil yang besar, tapi soal niat dan keberkahan. Maka sahabatku, jadilah produktif, tapi jangan lupa arah. Bekerjalah keras, tapi jangan hilang dalam hiruk-pikuk dunia. Karena Islam tak pernah melarang kita sibuk, asal kita tahu kemana hati ini tertuju. Sahabat fillah, di zaman sekarang, sibuk itu sering dianggap sebagai tanda sukses. Kalau kita selalu terburu-buru, selalu penuh jadwal, selalu mengejar target, maka kita dipandang sebagai orang yang berhasil. Tapi mari jujur, apakah kesibukan itu mendekatkan kita pada Allah? Ataukah justru sedang menjauhkan?
Berapa kali adzan berkumandang, tapi kita tak bergeming? Sholat ditunda, ditunda, dan ditunda. Hingga akhirnya kita sholat dalam keadaan terburu-buru, atau bahkan tertinggal. Kita terlalu sibuk mengejar rezeki, sampai lupa kepada Zat yang memberi rezeki. Sahabatku, inilah bahaya hustle culture yang tak terkendali. Kesibukan yang tidak terarah, hanya akan membuat kita lelah secara fisik, dan kering secara ruhiyah. Kita merasa bangga dengan pencapaian dunia, gelar, jabatan, saldo rekening, jumlah klien, jumlah follower. Tapi kita lupa bahwa semua itu tak akan ditanya pertama kali di akhirat. Yang akan ditanya adalah, apa syaratmu sempurna? Apa hatimu hidup atau telah mati? Apa waktumu di dunia dihabiskan untuk dunia, atau untuk mengingatku? Dan saat ruh tak lagi diberi makanan, yang tersisa hanyalah kecemasan. Kita merasa cemas tanpa alasan, gelisah padahal tak ada masalah besar. Jiwa kita letih, tapi kita tak tahu kenapa. Kita burnout bukan karena kerjaannya berat, tapi karena hati tak lagi disirami cahaya Allah. Inilah saat di mana hati mulai mengeras. Saat zikir terasa berat, Al-Quran terasa asing, dan ibadah terasa seperti rutinitas kosong. Sahabat fillah, produktif itu baik. Tapi kalau sampai membuat kita lupa kepada Allah, maka produktif itu sedang mengikis iman kita sedikit demi sedikit. Dan kita baru sadar, ketika hati sudah tak lagi bisa menangis. Ketika zikir hanya di lisan, bukan di hati. Ketika hidup terasa berat, padahal semua terlihat baik di luar, maka berhentilah sejenak. Tanya pada hati kita, aku ini sibuk mencari apa? Dan sibuk ini, mendekatkanku pada siapa? Karena dunia ini fana, dan tidak ada pencapaian dunia yang sebanding dengan satu sujud yang khusyuk. Tanda produktif yang seimbang menurut Islam. Sahabat fillah, di tengah derasnya arus kesibukan dunia, seringkali kita mengira bahwa produktif berarti terus bergerak tanpa henti. Tapi dalam pandangan Islam, produktivitas bukan hanya soal berapa banyak hal yang kita lakukan, melainkan sejauh mana aktivitas itu membuat kita lebih dekat kepada Allah. Maka, bagaimana ciri orang yang produktif dengan seimbang, menurut Islam? Pertama, sholat bukan sekadar jeda dari pekerjaan. Sholat adalah tujuan utama hari itu. Ia tidak ditunda karena rapat, tidak dikorbankan karena deadline. Justru segala aktivitas diatur mengikuti waktu sholat, bukan sebaliknya. Karena bagi seorang muslim sejati, sholat adalah prioritas, bukan gangguan. Inilah tanda hati yang hidup, ketika adzan membuat kita bergegas, bukan malah menunda. Kedua, target-target dunia yang ia susun, bukan hanya demi gengsi atau angka. Ada niat akhirat di balik setiap langkah. Saat bekerja, ia niatkan untuk memberi nafkah halal bagi keluarganya. Saat belajar, ia niatkan agar ilmunya bisa membawa manfaat. Setiap langkahnya adalah investasi, bukan hanya untuk rekening bank, tapi juga untuk tabungan amal di yaumil hisab. Ketiga, di sela-sela kesibukannya, ia tetap menyempatkan waktu untuk zikir, tafakur, dan silaturahmi. Lisannya tetap basah menyebut nama Allah. Ia punya waktu merenung di malam hari, muhasabah diri, dan ia tidak lupa menguatkan tali persaudaraan. Karena ia tahu, hidup bukan hanya tentang aku dan targetku, tapi juga tentang aku dan hubunganku dengan orang lain karena Allah. Keempat, ia produktif, tapi tidak memforsir diri. Ia tahu bahwa tubuhnya punya hak untuk istirahat, keluarganya punya hak atas waktunya. Dirinya sendiri butuh ruang untuk ibadah yang khusyuk. Ia tidak membiarkan kesibukan menjadikannya robot. Karena yang ia kejar bukan hanya keberhasilan, tapi juga ketenangan jiwa dan keridhaan ilahi. Sahabatku, inilah produktivitas yang diajarkan Islam. Penuh makna, terarah, dan berpijak pada ruh. Bukan sekadar aktif, tapi bernilai. Bukan sekadar sibuk, tapi berkah. Jangan sampai kita terlihat sibuk dari luar, tapi hati kita kosong dari dalam. Maka mari susun ulang hidup ini, agar langkah kita tidak hanya cepat, tapi juga tepat menuju akhirat. Kiat menjaga ruhiyah di tengah kesibukan. Sahabat fillah, kesibukan adalah bagian dari hidup. Terkadang kita tak bisa menghindar dari rapat yang beruntun, tugas yang menumpuk, atau perjalanan yang panjang. Namun, kesibukan bukan alasan untuk meninggalkan ruhiyah. Justru di tengah padatnya dunia, ruhiyahlah yang akan menjaga kita tetap waras,
tenang, dan terarah. Maka bagaimana caranya agar ruhiyah tetap hidup, meski kita sedang dikejar waktu? Pertama, tegakkan sholat 5 waktu, apapun kondisinya. Sholat bukan hanya kewajiban, tapi penjaga hati dari kekosongan. Di kantor sekalipun, ambil wudhu dan cari ruang tenang untuk bersujud. Di perjalanan, carilah tempat atau waktu untuk menunaikan hak Allah. Karena sholat bukan hal yang bisa ditunda-tunda oleh dunia, melainkan dunia lah yang harus tunduk kepada jadwal sholat. Kedua, selipkan zikir singkat di sela-sela aktivitas. Saat loading komputer, saat menunggu lift, bahkan saat menyeduh kopi. Ucapan, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, bisa jadi pengisi baterai ruhani yang mulai melemah. Jangan remehkan zikir singkat, karena bisa jadi itu yang menjaga hatimu tetap lembut di tengah dunia yang mengeraskan segalanya. Ketiga, pasang pengingat adzan di ponsel. Ketika adzan berkumandang, berhenti sejenak. Tenangkan diri, dan sambut panggilan itu dengan hati yang hadir. Walau belum bisa langsung berdiri sholat, jangan biarkan adzan berlalu tanpa kita sadar bahwa Allah sedang memanggil. Karena bisa jadi, itu adalah adzan terakhir yang kita dengar dalam hidup ini. Sahabatku, menjaga ruhiyah bukan soal waktu yang banyak, tapi kesungguhan hati. Di tengah kesibukan dunia yang tak kunjung selesai, kita masih bisa mencuri waktu untuk mengingat Allah. Karena sejatinya, kitalah yang lebih butuh mengingatnya. Jangan tunggu waktu luang untuk mendekat, karena bisa jadi waktu luang itu tak pernah datang. Mulailah dari yang kecil, dari yang singkat, tapi istiqomah. Karena ruhiyah yang hidup adalah bahan bakar sejati untuk melangkah sampai kembali ke kampung abadi. Rezeki dan prestasi itu dari Allah, bukan sekadar usaha. Sahabat fillah, di tengah semangat kerja keras dan motivasi diri yang terus digalakan, kita seringkali tergelincir dalam satu pemahaman, bahwa semua keberhasilan semata-mata adalah hasil dari usaha kita. Padahal, Islam mengajarkan keseimbangan antara ikhtiar dan tawakal. Kita berusaha sebaik mungkin, merancang strategi, bekerja dari pagi sampai malam, namun tetap sadar, hasil akhirnya adalah keputusan dari Allah. Tawakal adalah kunci ketenangan. Bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi yakin bahwa apapun hasilnya, jika sudah ikhtiar maksimal dan bertawakal, maka itulah yang terbaik menurutnya. Dengan tawakal, kita tidak akan hancur saat gagal, dan tidak akan sombong saat berhasil. Karena kita sadar, kita hanya sebab, bukan pemilik hasil. Usaha maksimal tetap perlu. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk mengikat unta sebelum bertawakal. Artinya, kerja keras itu penting, tapi jangan jadikan kerja sebagai sesembahan. Jangan jadikan prestasi sebagai sumber nilai diri. Karena nilai sejati kita ada di mata Allah, bukan di mata manusia. Kesuksesan dunia seharusnya mendekatkan kita kepada akhirat. Jabatan, harta, pencapaian, popularitas, semua itu bisa jadi bekal akhirat kalau diniatkan lillah. Tapi juga bisa jadi bencana kalau menjauhkan kita dari zikir, dari sholat, dari rasa syukur. Sahabat, jangan terlalu bangga saat berhasil. Jangan terlalu putus asa saat gagal. Rezeki yang kita genggam hari ini bisa hilang besok. Namun keberkahan dari Allah takkan pernah musnah. Maka mari terus berusaha. Tapi jangan lupa, tujuan akhir kita bukan prestasi dunia, melainkan ridhonya. Karena rezeki terbaik bukan yang banyak jumlahnya, tapi yang menguatkan iman dan menuntun kita pulang ke surga. Hati yang hidup di tengah dunia yang sibuk. Sahabat yang dirahmati Allah, di tengah kesibukan, di tengah rutinitas yang padat, di balik email yang tak henti, deadline yang terus mengejar, masihkah hati kita hidup? Hidup bukan sekadar bernafas dan bergerak, tapi ketika hati tetap terhubung dengan Allah. Meski raga terikat dengan urusan dunia, hati yang selalu terikat dengan Allah meski raga bekerja keras, itulah tanda ruhani yang sehat. Orang yang hatinya hidup, akan tetap ingat bahwa setiap langkah, setiap pekerjaan, setiap usaha, adalah bagian dari ibadah, selama diniatkan untuk mencari ridhonya. Muhasabah, merenungi tujuan hidup secara rutin, adalah vitamin bagi jiwa. Sejenak menepi dari hiruk-pikuk, merenungi, untuk apa aku diciptakan? Sudahkah langkahku sejalan dengan tujuan hidupku?
Rutinitas spiritual adalah jangkar yang menjaga kita dari tenggelam. Tak perlu banyak, tapi rutin. Zikir ringan di sela kerja, sholat tepat waktu meski sedang sibuk, tilawah selembar 2 lembar sebelum tidur. Semua itu menjaga hati tetap bening, agar dunia tidak mengaburkan cahaya iman. Sahabat, biarlah tubuh sibuk, asal hati tetap hidup dan terjaga dalam ingatan kepadanya. Karena dalam hati yang hidup, di sanalah letak ketenangan yang sesungguhnya, arah hidup yang benar. Akhirnya, sahabat, Islam tidak pernah melarang kita sibuk. Islam tidak melarang kita bekerja keras, meraih prestasi, mengejar cita-cita. Tapi Islam menyuruh kita untuk tetap ingat arah. Karena sehebat apapun kapal, kalau kehilangan arah, ia akan tersesat. Kesibukan boleh, asal arah hidup tetap menuju ridho Allah. Karir boleh tinggi, asal tidak menjauhkan kita dari sajadah. Rezeki boleh banyak, asal tidak membuat kita lupa bersyukur. Jangan sampai kita sibuk mengejar dunia, tapi lupa alasan kita diciptakan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Sahabat fillah, mari kita hentikan sejenak langkah kita, dan bertanya dalam hati, apakah arah hidupku masih menuju surga? Ataukah telah terseret arus dunia? Ayo, kita tata kembali orientasi hidup kita. Jadikan dunia sebagai jalan, bukan tujuan. Jadikan sibuk kita sebagai ibadah, bukan pelarian. Semoga setiap langkah kita, setiap detik waktu kita, menjadi saksi bahwa kita sedang berjalan menuju Allah, menuju keabadian. Ya Allah, sibukkan kami dalam hal-hal yang Engkau ridho. Jangan biarkan kami tenggelam dalam dunia sampai lupa untuk kembali kepada MU.